Pertama, biografi Al-Ghazali. Nama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad At-Tisusi Al-Ghazali, lahir di Des, Persia pada tahun 450 Masehi atau 1058 Hijriah. Al-Ghazali menerima pendidikan pertamanya di kota Tas karena sebelum meninggal ayahnya mempercayakan pendidikan Al-Ghazali dan adik laki-lakinya kepada seorang sufi, teman dekat ayahnya. Dengan bekal sedikit warisan yang ditinggalkannya, pada usia 15 tahun, ia menuju Jurjan untuk memperdalam studinya dalam bidang fikih di bawah bimbingan Abu Nasr al-Ismaili. Pada usia 17 tahun, ia kembali ke Das. Pada usia 20 tahun, Al-Ghazali berangkat ke Nasabur untuk belajar fikih dan kalam kepada Al-Juwaini. Al-Ghazali adalah tokoh pemikir Islam. Beliau juga salah seorang yang berotak, cemerlang yang memiliki berbagai keunggulan dan jasa dalam berbagai aspek. Pada masanya ia menguasai seluruh ilmu syar'i, kecuali ilmu hadis yang tidak dikuasainya secara mendalam. Al-Ghazali terkenal dengan julukan Hujatul Islam karena pandangan dan wawasannya yang luas dalam berbagai disiplin ilmu agama. Al-Ghazali menyusun karya pertamanya, Al-Manhul min al-Usul atau Ikhtisar, ilmu tentang prinsip-prinsip, membahas metodologi dan teori-teori hukum. Ia diangkat menjadi asisten pengajar Al-Juwaini di Madrasah Nizamiyah. Hingga Al-Juwaini wafat. Selama masa pengembaraannya, ia menulis beberapa karya, salah satunya adalah Ihya Ulumuddin yang mengintegrasikan tasawuf dengan syariat Islam. Al-Ghazali melakukan pengasingan selama 11 tahun dan membuahkan keyakinan pada dirinya bahwa kaum sufi adalah orang-orang yang secara unik menempuh jalan menuju Tuhan. Cara hidup mereka adalah cara hidup yang terbaik, jalan mereka adalah jalan yang paling lurus, dan etika mereka adalah etika yang termurni. Di puncak realisasi, Al-Ghazali memutuskan untuk menarik diri dari pengasingan. Keputusan ini diambilnya setelah merenungkan dekadensi moral dan religius yang melanda komunitas kaum muslimin yang memerlukan penanganan serius di masa itu. Al-Ghazali menghabiskan sisa umurnya dengan belajar, mengajar dan pencurahan spiritual hingga ia wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi pada usia 55 tahun. Kedua ajaran tasawuf Al-Ghazali. Ajaran tasawuf Al-Ghazali berfokus pada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dan pendekatan spiritual yang tetap sesuai dengan syariat. Beberapa inti ajarannya adalah titik keseimbangan antara syariat dan hakikat. Al-Ghazali menekankan bahwa syariat atau hukum Islam adalah fondasi bagi kehidupan spiritual. Ia mengkritik kaum sufi yang mengabaikan syariat demi pengalaman mistis semata. Kedua, pentingnya akhlak, menempatkan akhlak sebagai jalan menuju kesempurnaan spiritual, mengajarkan bahwa amal ibadah harus disertai niat yang ikhlas untuk mencapai ridha Allah SWT. Ketiga, tingkatan makam spiritual. Al-Ghazali menjelaskan tahap-tahap perjalanan spiritual seperti taubat, sabar, syukur, dan cinta kepada Allah SWT. Keempat, peran ilmu dan zikir, mengajarkan bahwa ilmu adalah jalan untuk mengenal Allah, sedangkan zikir adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Ghazali mengemukakan 6 makam yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi sebelum mencapai marifah, yaitu taubat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, dan cinta. Taubat adalah halte pertama yang harus ditempuh calon sufi untuk mencapai marifah. Taubat, menurut Al-Ghazali, ada 3 tingkatan, yaitu pertama berkaitan dengan penyesalan terhadap dosa-dosa yang dilakukan anggota badan. Kedua, taubat dimaksudkan untuk menyesali dosa-dosa rohaniah. Dan ketiga, taubat terhadap kelalaian mengingat Allah. Sabar yang dimaksudkan di sini tidak hanya berkaitan dengan situasi seseorang ketika mendapatkan musibah. Sabar
diperlukan dalam berbagai hal di sepanjang hidup. Sabar mencakup 3 aspek, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Kefakiran. Kefakiran diartikan Al-Ghazali sebagai kekurangan harta yang dibutuhkan. Menurutnya banyak harta sering mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Paling tidak membuatnya tertambat pada sesuatu kepada selain Allah. Al-Ghazali mengatakan bahwa kefakiran lebih baik daripada kekayaan meskipun harta tersebut digunakan untuk kebaikan. Zuhud. Zuhud secara umum diartikan sebagai pengabaian dunia demi kepentingan akhirat. Al-Ghazali merinci zuhud menjadi 3 tingkatan. Pertama, zuhud dimaksudkan untuk menghindari dari hukuman di akhirat. Nanti, kedua, zuhud atas pertimbangan ingin mendapatkan yang lebih baik di akhirat kelak. Ketiga, zuhud yang terlepas dari segala embel haf dan raja, tetapi semata-mata karena memandang segala sesuatu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Tawakal. Al-Ghazali mengemukakan tawakal terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tawakal yang paling rendah adalah ketika seseorang menaruh kepercayaan kepada Allah, seperti dia percaya kepada pengacaranya. Tingkat tawakal yang lebih tinggi lagi adalah ketika seseorang merasakan hubungannya dengan Allah bagaikan hubungan anak dengan ibunya. Tawakal yang paling tinggi di mana seseorang merasakan hubungannya dengan Allah ibarat hubungan tubuh dengan anggota badannya. Cinta. Cinta merupakan sikap terpuji tertinggi bagi seorang sufi sebelum mencapai marifah. Menurut Al-Ghazali, setiap orang wajib mencintai Allah dari apapun. Mencintai di sini terutama berkaitan dengan ketaatan dan kepatuhan manusia kepada Allah.